Podcast ini direkam dan dipublikasikan untuk keperluan Festival Jabodelata 2022. Kepada para pendengar, dipersilakan menggunakan earphone untuk kualitas suara yang lebih baik. Halo, hai sahabat Jabodelata. Kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, Cindy, dari Universitas Lampung. Dan di sini aku nggak sendirian nih, karena aku akan ditemenin juga sama seorang teman. Siapa coba? Tahu nggak? Nggak ya? Oke deh, langsung aja kita sapa orangnya. Hai Bintang. Hai sahabat Jabodelata, kenalin aku Bintang. Gimana kabar kalian hari ini? I hope you are doing good ya. Amin. Harus dong, harus doing good and do better than before. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih Sin? Ini nggak kerasa banget ya, tiba-tiba udah 2022 aja. Gimana nih 2022 kamu? Udah sebulan lebih kan ya? Wah, iya nih, vibes-nya masih semangat-semangat beresolusi banget sih. So far so good ya, Tang. Anyway, ngomongin tahun-tahun yang udah kita lewatin ya, ini pas banget loh sama topik yang mau kita omongin. Wih, apa tuh Sin? So, di kesempatan kali ini, aku dan Bintang bakal ajak sahabat Jabodelata untuk berbincang soal turning point. Widih, keren banget tuh pakai bahasa Inggris. Kamu udah tahu belum, Tang, turning point itu apa? Belum Sin, emangnya apaan sih? Jadi, turning point itu sama dengan titik balik, Tang. Dilansir melalui situs uns.ac.id, turning point merupakan sebuah periode yang dialami seseorang ketika mengalami sebuah transformasi besar dalam menentukan pandangan mengenai dirinya sendiri atau kehidupannya. Oh, berarti turning point ini prosesnya bertahap dan berbeda-beda buat setiap orang dong ya? Betul, Tang, karena kembali lagi ke masing-masing individu. Tapi nih, Tang, turning point ini biasanya justru terjadi di situasi yang tidak diharapkan loh. Makanya dalam prosesnya banyak banget tekanan atau stres yang dialami oleh seseorang ketika ia sedang menjalankan turning point ini. Oh, I see. Kamu sendiri punya nggak, Tang, cerita soal turning point di hidup kamu? Apa ya? Oh, kayaknya ini nih. Pas kemarin aku memutuskan jurusan kuliah aku sekarang deh. Gimana tuh? Coba dong ceritain, pasti sahabat Jabodelata yang lain juga pada kepo nih sama ceritanya. Oke. Ceritanya tuh kayak gini. Aku kan dari kecil tuh selalu apa-apa disesuaikan sama kemauan orang tua ya. You know what I mean? Kayak, ya pokoknya bagi orang tua, pilihan yang paling benar tuh ya pilihan mereka. Kalau pas masih kecil sih, no problem ya, nggak masalah gitu. Toh, emang belum ngerti apa-apa, jadi ya udah nurut aja deh, biar nggak dimarahin. Tapi, makin kesini kok makin berasa gitu, aku ini ada kemauan sendiri juga loh. Aku ini ada pilihan sendiri. Kok aku nggak bisa ngomongin kemauan aku gitu. Pokoknya kalau coba ngomong isi hati nih dan kebanyakan berbeda pendapat sih sama orang tua, pasti salah, pasti dilarang. Tapi itu masih pikiran anak SMP sih, Sin. Masih semua ngikut aja gitu, walau otaknya sebenarnya pengen berontak. Dan akhirnya, aku ngalamin si turning point ini di akhir masa SMA aku. Itu karena masa-masa itu udah banyak pikiran ke depannya kan. Yang paling utama mikirin kuliah tuh. Orang tua aku tuh bilang, ya ini masa depan kamu yang tentuin sendiri. Gitu terus bilangnya. Tapi pas aku coba bilang kemauan aku, interest aku kemana, pasti dibilang lagi nggak sesuai lah. Ya pokoknya disesuaikan lagi sama kemauan mereka. Iya, kamu tahu nggak sih Sin, kalau aku ini di ilmu komunikasi itu lintas jurusan? Wow, oh ya? Enggak, aku baru tahu ini loh. Berarti kamu dulunya IPA ya? Iya, aku ngambil soshum, sedangkan aku di SMA itu IPA. Dan bunda aku tuh ya, maunya aku kayak ngambil kesehatan gitu. Tapi aku nggak minat sama sekali ke sana. Ya intinya itulah biang masalahnya. You know what? Ini nih keputusan besar yang pertama kali aku ambil atas kemauan aku sendiri. Jadi nggak menyesuaikan kemauan ortu gitu. Makanya agak berat tuh debatnya. Asli sih, kalau lagi mencoba kekeh sama keputusan sendiri ya, memang banyak banget debatnya. Iya kan? Terus lanjut deh hari-hari berlalu, perdebatan berlalu, sampailah saat-saat SNMPTN. Aku udah bilang baik-baik loh sebelumnya, aku gak ngambil SNMPTN ini, aku fokus ke SBM. Jadi udah pasti gak masuk kan? Karena aku kan IPA, nembaknya ke soshum gitu.
Jadi pas pengumuman tuh merah hasilnya. Ya aku sih nggak kaget ya. Aku emang udah ambil keputusan buat lepas itu kan. Tapi ternyata bunda aku nih masih nggak terima gitu loh. Jadi waktu itu kan orang tua kan kalau anaknya lolos pasti langsung upload sana sini gitu. Mungkin bunda lihat itu jadi kepancing deh emosinya. Padahal aku waktu itu tuh udah wanti-wanti. Ya di awal aku udah jelasin baik-baik keputusan yang aku ambil. Tetap kena juga. Jadi dimarahin habis-habisan lah. Semua kata-kata isi hati bunda tuh keluar semua. Apa yang dipendamnya selama ini. Sakit banget sih Sin, sumpah. Kayak ibu sendiri loh nangis. Suara hatinya tuh disuarakan sambil nangis gitu. Apa gak teriris-iris juga ini hati kan? Jadi pada saat itu tuh aku merasa jadi anak yang gak guna banget gitu. Mulai ada pikiran nyesel, apa harusnya gak ngikut kata bunda aja ya. Apa gak usah sok-sokan deh nyesuaiin kemauan diri sendiri. Karena selama ini di pikiran aku tuh kalau udah nurutin mereka, kata orang tua aku, ya pasti bener. Ya padahal gak juga kan ya. Iya, kayak udah tersetting sih ya tentang pikiran-pikiran yang kayak gitu di kepala. Bener banget sih, dan ganggu banget sih itu. Mana saat itu kan aku lagi kejar SBM, belajar tiap pagi, siang, malam. Sebelum tidur overthinking, nangis dulu. Tapi setelah kejadian itu tuh, setelah nangis tiap malam, mikir tiap malam, aku ngambil sebuah keputusan. Pokoknya aku kejar SBM, aku harus masuk, fardu ain pokoknya harus masuk. Karena kalau mau balik ulang kan nggak bisa ya, mau nyesel harus ngikut ortu juga, udah telat. Jadi aku lebih baik matangin hati, makan deh pahit-pahitnya, kejar mati-matian itu SBM lintas jurusan. Tiap hari itu aku mulai afirmasi positif ke diri sendiri, mau bayar nangisnya bunda kemarin, pokoknya harus lolos dulu deh. Waktu itu belajar sama nangis tuh udah jadi kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan lah. Mana di rumahku disinisin gara-gara masih dicap anak yang ngambil keputusan sendiri. Tapi sestresnya aku balik lagi ke keputusan awal, harus kejar maksimal. Jadi tetap belajar, tetap les, tetap makan. Nggak bisa lewat deh ya. Cuman emang kalau stres nih emang suka lupa makan sih ya, kelewat aja nggak kerasa tuh kita lagi lapar. Bener banget, bener. Terus ke next step, pemilihan prodi SBMPTN, sampai mendekati ujian pun masih banyak banget perdebatan, masih sering gitu. Tapi ya ditahan aja, soalnya kalau mood jelek nggak bisa belajar ya kan. Sampai akhirnya aku tes, malam sebelum tes pun aku masih nangis, subuhnya pun nangis, pokoknya nangis terus lah pokoknya. Jadi selama tes itu aku pikirannya cuman harus masuk, harus lolos, udah itu aja. Dan pas puncaknya nih, pas pengumuman, alhamdulillahnya tuh ijo layar sih, lolos aku saat itu. Jadi kebayar deh nangis-nangis aku kemarin. Emang sih belum bisa bayar tangisan bunda, at least aku udah bisa loh buktiin hasil dari keputusan aku kemarin. Bener. Itu pas buka juga pasti deg-degan luar biasa kan, Tang. Rasa mau copot aja nih jantung kita ya. Asli banget Sin. Tapi siapa sih yang gak deg-degan ya kan? Aku aja gak berani loh lihat bareng orang tua aku tadinya, karena takut merah lagi gitu. Trauma sama yang merah-merah kita ya Tang jadinya. Iya, tambah lagi ntar traumanya. Dan sejak saat itu, walaupun belum sepenuhnya merubah pola pikir aku, seenggaknya udah ngebuka mata aku lah, bahwa gak semua pilihan orang lain, terutama pilihan orang tua tuh selalu benar. Dan gak semua pilihan yang berbeda dengan orang tua itu salah. Karena yang tahu diri kita sendiri ya cuman kita sendiri kan. Sampai saat ini aku tanemin ke diri aku, kalau aku mengambil suatu keputusan, pikiran baik buruk ke diri aku, baik buruk ke masa depan aku, dan baik buruk ke orang tua aku. Setelah dipikir matang-matang, baru deh sampein ke orang tua, minta restu dari mereka. Jadi lebih percaya sama diri sendiri sih Sin. Karena kalau dulu tuh ada pikiran diri sendiri, pasti langsung ditepis deh kalau berbeda pikiran sama ortu. Karena mikirnya kan kalau pikiran yang beda tuh pasti salah gitu. Ngeselin banget sih mindset kayak gitu tuh. Meski aku belum sepenuhnya bisa ngubah mindset itu, aku sadar bahwa aku juga punya pemikiran sendiri. Aku punya hak untuk bikin keputusan aku sendiri. Dan semua itu tentu ada resiko dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi sekarang ini aku
pinter-pinter aja deh ngomong ke orang. Karena kalau mau nyesuaiin semua pikiran kan nggak bisa tuh. Tapi kalau buat mereka ngerti dan menghargai keputusan kita tuh, itu yang patut dicoba. Wah, panjang juga ya, Tang. Ternyata perjalanan kamu buat ada di titik yang sekarang nih. Tapi bener banget sih, karena di akhir pun yang kita punya ya diri kita sendiri. Jadi harus bisa menomorsatukan diri kita dulu, baru orang lain. Dan harus bisa juga filter mana yang sesuai dan mana yang gak sesuai sama kita. Iya sih, bener banget. Karena kadang tuh kalau aku ingat-ingat lagi ya, kayak wow gitu, aku udah jalan sejauh ini buat diri aku sendiri. Dan tentunya bersyukur banget sih udah bisa lewatin masa-masa itu. Jadi punya pikiran yang sedikit lebih matang juga kan. Benar-benar, hebat sih. By the way, kamu itu gap year ya nggak, Sin? Iya bro, aku gap year. Kenapa nih? Aku boleh nanya nggak? Takut salah ngomong akunya. Boleh. It's okay kok. Iya, aku gap year. Sebenarnya aku angkatan 2020, Tang, lulus SMA-nya. Widih, senior. Ampun, Kak. Ngada-ngada lagi kamu. Serius. 2020 tuh ya buat aku tahun yang berat banget sih. Karena rasanya saat itu Tuhan betul-betul menempatkan aku di situasi paling rendah selama aku hidup. Ya, we never know ya, maybe kedepannya akan ada masa-masa sulit lagi. Tapi buat aku yang masih dalam kategori remaja tanggung saat itu dan belum pernah ngalamin hal seberat itu juga, 2020 tuh salah satu tahun terburuk aku. Oh really? What happened? Di awal 2020 itu kan COVID baru merajalela ya. Aku sekeluarga nih ngungsi ke daerah kayak pedesaan gitulah di Anyer. Karena kan tadinya aku tinggal di perkotaan ya. Maksudnya tuh isolasi mandiri gitulah biar memutus penyebaran rantai COVID biar gak ketularan. Karena kebetulan ayahku ada proyek juga di sana sih, pembukaan lahan baru gitulah. Well, kami sekeluarga emang selamat sih Tang dari COVID, tapi sayangnya nggak sempat nih selamat dari krisis ekonomi yang terjadi saat itu, Tang. Wait, maksudnya gimana nih? Iya, ayahku bangkrut dan gak lama ayah tuh jatuh sakit keras yang bikin ayah sampai nggak bisa beraktivitas dan teriak-teriak karena kesakitan tiap hari. Ini seriusan, Sin? Serius. Terus gimana tuh? Ya karena usaha bangkrut dan ayah sakit keras, jadi nggak bisa kerja dong saat itu. Kami cuma bisa bertahan hidup dengan sisa uang yang ada. Itu pun harus dibagi lagi dengan keperluan-keperluan lain, kayak biaya sekolah 2 adik aku yang masih kecil, atau biaya berobat ayah ke rumah sakit dan ke berbagai pengobatan alternatif. Ya yang namanya uang kalau dipakai terus pasti menipis dan lama-lama habis dong ya. Pada akhirnya orang tua aku nggak punya uang Tang untuk mengkuliahkan aku di tahun itu. Actually, sebelumnya aku ini udah ada rencana buat kuliah di luar negeri lewat jalur mandiri. Jadi ketika aku dapat ranking paralel pas kelas 12 tuh untuk kuota SNMPTN, aku langsung undurin diri. Dan akun LTMPT pun gak aku daftar ulang saat itu, Tang. Makanya ketika orang tua aku bilang mereka gak punya cukup uang buat mengkuliahkan aku, ya udah, aku bener-bener kehabisan cara buat kuliah tahun itu. Karena di kondisi yang seperti itu gak mungkin dong aku mau memaksakan diri buat kuliah di swasta yang biayanya berkali-kali lebih tinggi, lebih mahal. Wah, sayang banget berarti ya. Berarti kita sama ya, Sin? Sama-sama mengundurkan diri dari kuota SNM. Iya, benar. Iya juga ya. Terus gimana tuh? Ya, pokoknya tahun itu aku benar-benar diserang deh, Tang, baik secara fisik maupun mental. Karena kurang istirahat, makan seadanya. Tiap hari aku harus dengar ayahku teriak-teriak kan, kayak orang disiksa. Dan itu tuh ganggu kesehatan mental banget loh, Tang. Aku walaupun gak ngerasain jadi ayah, tapi stres juga kan dengerinnya. Terus selain masalah keluarga, finansial, dan plan pendidikan aku yang berantakan, ya kayak remaja lainnya lah. Saat itu aku juga terlibat nih dalam suatu relationship, and for me, it's toxic relationship, bro. Waduh, kacau, Sin. Toksiknya gimana tuh? Toksiknya tuh 2 sisi, Tang. Jadi aku jauh sebelum kejadian di tahun 2020 ini memang punya masalah internal yang membuat mental aku tuh unstable kan. Kemudian aku ketemu nih dengan cowok ini, dimana dia punya masalah yang hampir signifikan dengan masalah aku. Makanya saat itu di tahun 2019 aku pikir,
I found someone yang sama kayak aku nih, dan mungkin dengan kami bareng, kami bisa jadi obat buat satu sama lain. So I date him. Well, keputusan aku buat jalin hubungan sama dia ya sebetulnya nggak bisa disalahkan juga sih. Kalau kata lagu tuh, some mistake it man, that's alright, that's okay. You can think that you're in love and you're really just in pain. Karena yang namanya manusia pasti selalu berharap hal baik bagi hidup dia ke depannya, wajar gitu loh. Dan saat itu baik aku ataupun dia nggak tahu kalau hubungan kami ini akan berjalan dan berakhir dengan toksik. Toksiknya adalah aku yang mentally unstable ini harus berurusan dengan dia yang hobi selingkuh. Jadi bayangin Tang, ketika aku berada di masa-masa sulit yang aku ceritain tadi, bahkan aku sempat harus pisah loh sama orang tua aku di tahun itu. Soalnya kan mereka ngungsi ke kota lain ya, saking kondisinya tuh gak kondusif saat itu. Jadi ya aku sendirian, gak punya apa-apa, stres. Dan satu-satunya orang yang aku sayang setelah keluarga, harapan terakhir aku nih, malah nyelingkuhin dan buang aku. Saking mess up-nya aku saat itu ya Tang, aku sampai dirujuk ke psikiater. Soalnya butuh obat karena kondisi aku ini udah berantakan banget. Bahkan komunikasi sama orang aja gak bisa Tang. Aku bener-bener menarik diri dari lingkungan aku saat itu. Sumpah sih Sin, aku speechless banget sih dengernya. I'm sorry for hear that. That's okay Tang, udah berlalu. Aku juga alhamdulillahnya sekarang udah totally recovered. Nah, inilah turning point aku Tang. Jadi ketika saat itu aku mentally and physically down, tentunya aku gak langsung bangkit dong ya. Aku ya sempat mengurung diri karena aku minder, aku malu, ngerasa ketinggal dengan teman-teman aku yang udah lebih dulu kuliah. Aku mempertanyakan value aku, self-blaming hampir tiap hari karena perlakuan buruk yang aku terima dari cowok aku saat itu. Terus berkembang sampai aku ngerasa nyesel, mempertanyakan kenapa dulu aku ngundurin SNMPTN, kenapa aku sayang sama orang yang salah, mempertanyakan hal-hal kayak, emangnya aku sebodoh itu ya sampai gak bisa kuliah tahun ini? Am I deserve to diselingkuhin berkali-kali sama satu orang yang sama? Dan what is wrong with me sih? Karena aku di sini denial kan. Aku sebenarnya tuh tahu jawabannya sama sekali enggak. Aku nggak bodoh, aku nggak pantas diperlakukan dengan buruk, dan nggak ada yang salah dari aku. Akhirnya lama-lama aku mikir, mau sampai kapan? Aku mau sampai kapan nih kayak gini terus? Mental aku udah gak usah ditanya lah ya harus kayak apa. Sekarang badan aku juga rusak karena lambat laun kondisi psikis aku tuh bener-bener berpengaruh ke fisik juga Tang. Aku lost weight sampai 13 kg loh saat itu. Akhirnya aku mikir kan, kalau bukan aku yang sayang sama diri aku sendiri, terus mau siapa? Di situ bener-bener pikiran aku kebuka karena aku akhirnya menyadari bahwa sedekat-dekatnya kita sama orang, pada akhirnya yang bisa bawa kebahagiaan buat kita dan lindungi diri kita sepenuhnya, ya cuma diri kita sendiri, iya gak sih? Bener sih Sin, I see. Terus kamu sama cowok itu gimana akhirnya? Nah, itu juga aku akhirnya mikir nih, gak akan ada obat buat dua orang yang sama-sama rumpang. I mean, come on lah, gimana kamu bisa nyembuhin orang kalau kamu sendiri lagi sakit? Gimana kamu bisa nolong orang kalau kamu sendiri sebenarnya butuh pertolongan? Fine, aku mungkin selama ini nolongin dia dan selalu ada buat dia ya. Tapi di waktu yang bersamaan aku butuh itu juga kan. Dan dia nih gak kasih hal yang sama loh buat aku. Kalau aku terus-terusan istilahnya pasang badan buat dia, terus yang pasang badan buat aku siapa? Yang nolongin aku siapa? Yang peduli sama aku siapa Tang? Gak ada kan? Aku berpikir, oke, aku benar-benar cuma punya diri aku saat ini dan aku butuh diri aku sendiri buat bangkit dari situasi ini. So I leave him. Akhirnya kita udahan. Aku selesain baik-baik sama dia di awal tahun 2021 ya. Well, pada awalnya it's not an easy things to do sih, of course. Karena aku dulu sesayang itu sama dia kan. Dan hubungan kami ini bukan hubungan yang sebulan 2 bulan lagi. Tapi saat itu aku yakin banget buat pisah dari dia demi hal-hal baik yang aku harapkan akan terjadi buat aku maupun dia di masa yang akan datang. And does the good things really comes out to you after that? It is. Setelah menyelesaikan hubungan aku sama dia, aku benar-benar berusaha untuk menenangkan diri aku dan berdamai dengan keadaan Tang. Aku mulai ngerawat diri lagi nih, aku skincarean, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Pokoknya aku benar-benar
berusaha buat nyaman dengan kondisi dan diri aku sendiri saat itu. Sebenarnya sesimpel belajar menghargai diri sendiri sih, Tang. Terus aku mulai ngumpulin semangat lagi buat belajar, karena keinginan aku saat itu gak muluk-muluk deh, aku pengen kuliah dulu dimanapun itu. Makanya aku ngebut banget ngejar materi-materi SBMPTN. Itu aku belajar pakai buku bekas mantan aku loh, Tang. Karena buku SBM harganya lumayan pricey kan, dan bimbel pun masih terasa mahal sekali saat itu buat aku. Terus teman-teman aku juga banyak yang bantu aku dengan cara ngajarin materi tiap mata pelajaran lewat Zoom meeting, kayak buat gantinya bimbel ceritanya, Tang. Pokoknya aku bener-bener gak kehabisan akal deh buat belajar. Aku juga sampai nanya-nanya ke teman-teman yang lebih dulu kuliah, tugas-tugas yang sering mereka dapat tuh apa dan bagaimana sih cara ngerjainnya. Karena aku pengen tahu banget sistem tugas di kuliah tuh kayak apa. Dan dari situ aku akrab nih sama yang namanya nulis esai, makalah, karya tulis ilmiah, dan lain-lain lah. Pada akhirnya aku merasa hasil dari turning point yang aku alamin tuh benar-benar berbuah manis ketika pengumuman SBMPTN yang ternyata aku lolos di pilihan pertama. Kemudian aku kuliah di jurusan yang aku suka sekarang. Dan alhamdulillahnya diberi kesempatan sama Tuhan untuk menerbitkan buku dan memenangkan beberapa lomba penulisan ilmiah secara beruntun. Itu benar-benar gak ada jedanya, Tang. Dan ya aku percaya hal-hal baik yang aku dapatkan sampai saat ini gak akan terjadi kalau aja aku gak berhasil melewati masa-masa itu. Wow, jadi untuk menjadi seorang kamu yang sekarang itu emang harus melewati proses yang kayak gitu dulu ya, Sin? Bener berarti. Di sini nih turning point kamu itu muncul di saat yang tidak diharapkan sebenarnya ya. Tapi justru karena kamu berhasil melewati itu, jadi turning point yang kamu alami itu betul-betul membentuk kamu yang jadi seperti sekarang ini. Iya, Bang. Nah, menurut aku itu sih sebenarnya inti dari turning point sendiri ya. Kayak turning point tuh ada untuk mengarahkan kamu ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya menurut versi kamu sendiri. Karena pada akhirnya pasti yang dilihat sama orang tuh hasilnya doang. Like, did you realize? Most of people tuh gak peduli kita kesusahan, kita sakit, kita jatuh, dan hal-hal buruk yang terjadi sama kita, mereka tuh gak mau tahu, Tang. Yang bakal orang-orang lihat dan orang mau tahu tuh cuman baik-baiknya aja. Kayak gimana kita berhasil dalam satu hal, tiba-tiba kita menang sebuah lomba atau dapat award apa, tanpa mereka tahu nih proses kita buat dapetin itu tuh gimana. Sama halnya ketika memutuskan buat linjur dari Saintek ke Sosum, buat dapetin jurusan yang emang kamu pengen kayak sekarang kan. Bener banget sih, Sin. Sadly kebanyakan orang-orang emang cuma peduli sama hal-hal baik yang ditampilin aja sih. Iya, makanya aku juga selalu mengafirmasi hal-hal baik buat diri aku, Tang. Karena aku percaya nih, as you think you vibrate, as you vibrate, you attract. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menarik energi-energi yang serupa buat diri kita, Tang. Oh iya ya, Sin. Makanya suka ada omongan kayak posting alias positive thinking gitu ya. Benar-benar. Nah, ini salah satu tips juga nih buat sahabat Coba Delata. Ini dari terapis aku, namanya Bu Iin Hendrawati. Salah satu psikolog anak dan pendiri Yayasan Bina Karya Ananda yang menaungi salah satu sekolah inklusi di daerah Banten. Sebelum dirujuk ke psikiater, aku memang sudah lama kenal dan konsul dengan Bu Iin. Terus beliau ngasih aku sebuah terapi yang bernama self-affirmation. Gimana tuh, Sin, caranya? Jadi kita harus siapin sebuah buku kosong, misalnya binder, notebook, memo, atau buku tulis biasa juga bisa lah. Nah, buku ini nantinya akan jadi self-affirmation book kita, Tang. Terus kita setiap hari akan menuliskan hal-hal baik dan harapan-harapan baik untuk diri kita di masa yang akan datang dengan bahasa yang positif. Misalnya, tanggal 11 Februari 2022, aku tulis, Cindy anak baik, Cindy protected, Cindy well respected, Cindy deserve the happiness, dan seterusnya. Karena ketika kita menuliskan sesuatu, biasanya hal tersebut lebih mudah tersimpan di alam bawah sadar kita, Tang. Dan dengan kita secara sadar maupun enggak memikirkan hal tersebut secara terus-menerus, maka kita akan menarik energi yang serupa. Nah, hal ini dikenal sebagai law of attraction atau hukum ketertarikan, Tang. Oh, I see. Berarti hal positif akan menarik hal positif yang lainnya. Begitu juga sebaliknya ya, Sin? Betul, Tang. Tapi kekurangan dari law of attraction ini adalah belum bisa diuji secara ilmiah. Sebagaimana yang ditinjau oleh Dr. Anandika Pawitri melalui situs sehatku.com. Makanya, kita sebagai pelaku harus tetap melakukan aksi nyata yang mengarahkan kita ke afirmasi-afirmasi tadi.
Misalnya, aku nulis, Cindy akan dikenal dan disukai banyak orang. Nah, aku harus berusaha tuh supaya hal tersebut betul-betul terjadi dengan cara aku bersosialisasi dan melakukan hal-hal baik ke orang di sekitar aku. Wow, cukup menarik ya Sin buat dicoba. Selain bisa mendistraksi pikiran-pikiran negatif, bisa jadi motivasi bagi diri sendiri juga nih Sahabat Jabodelata. Betul tuh. Nah, dari percakapan kita tadi nih Sin, aku dapat nih poin-poin penting dari si turning point yang kita bahas. Nah, gimana tuh Tang? Kasih tahu dong ke sahabat Jabodelata kita. Iya nih, betul emang. Bahwasannya proses dan waktu terjadinya turning point itu berbeda-beda. Dan hasil baik atau enggaknya turning point tersebut tergantung bagaimana tindakan kita sebagai individu untuk menyikapi hal tersebut. Bener banget pas Cindy bilang, kita cuma punya diri kita sendiri pada akhirnya. Karena di setiap keputusan yang kita ambil, mau gimana kita ke depannya, yang menentukan ya diri kita sendiri. Bener, Tan. Menyetujui atau enggaknya sikap yang akan kita ambil ya tergantung dari kitanya dong. Iya, betul-betul. By the way nih, kita udah lama banget kayaknya ya ngobrol nemenin sahabat Jabodelata. Astaga, iya nggak kerasa ya. Ya udah deh, kita udahan dulu kali ya. Oke deh, kalau gitu Sobat Jabodelata, aku Bintang dan rekan aku Cindy, kami berdua pamit dulu. Don't forget to keep going on and doing the good things. Because as you think you vibrate, you attract. See you! Bye!